Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Meliana dari kelas 12 MIPA 5 nomor urut 33. Perkenalkan, nama saya Nur Sri Hidayanti Arfanti, kelas 12 MIPA 5 nomor urut 21. Perkenalkan, nama saya Rina Setiawati, nomor urut 29. Nama Nur Faradiba, kelas 12 MIPA 5 nomor urut 20. Perkenalkan, nama saya Nur Herani dari kelas 12 MIPA 5 nomor urut 26. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan melakukan analisis terhadap penggunaan bahasa di iklan media luar ruangan yang ada di sekitar kita. Kesalahan berbahasa adalah penggunaan bahasa, baik secara lisan maupun tertulis, yang menyimpang dari faktor-faktor komunikasi atau menyimpang dari norma kemasyarakatan dan menyimpang dari kaidah tata bahasa Indonesia yang meliputi kata, kalimat, dan kesalahan penggunaan ejaan yang menyimpang dari sistem ejaan yang sudah ditetapkan di dalam Pedoman Ejaan Umum Bahasa Indonesia Setiawati 2010. Menurut Tarigan, dalam Setiawati 2010, kesalahan berbahasa Indonesia berdasarkan tataran linguistik yaitu berupa kesalahan fonologi, morfologi, sintaksis atau frasa, klausa, kalimat, semantik, dan wacana. Fokus penelitian ini adalah iklan berdasarkan ejaan dan struktur frasa pada iklan media luar ruang Kediri. Kesalahan ejaan adalah kesalahan menuliskan kata atau menggunakan tanda baca. Tarigan 2011. Penentuan kesalahan ejaan dalam penelitian ini menggunakan buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia berdasarkan Perkemdikbud nomor 50 tahun 2015. Kamus Besar Indonesia edisi 5. Berdasarkan pedoman di atas, jenis kesalahan yang akan diteliti yaitu pemakaian huruf, penulisan huruf kapital dan huruf miring, penulisan kata, penulisan unsur serapan, dan pemakaian tanda baca. Gambar ke-1 di samping, penulisan yang salah praktik, penulisan yang benar praktik. Kata praktik pada di atas adalah kata yang tidak baku. Kata tersebut merupakan kata yang menyimpan dari kebahasan yang berlaku. Oleh karena itu, di dalam KBBI tidak ditemukan kata praktik, tetapi adanya kata praktik. Kata praktik menurut KBBI artinya pelaksanaan pekerjaan tentang dokter, pengacara, dan sebagainya. Dari kata praktik diturunkan kata praktikan. Orang yang melakukan praktik dan praktikum, kegiatan yang berkaitan dengan praktik atau percobaan. Pada gambar kedua disebut penulisan yang salah miliar, penulisan miliar, penulisan yang benar miliar. Kata miliar merupakan kata tidak baku. Dalam KBBI tidak ditemukan kata miliar, tetapi ada kata miliar. Penyebab kata tidak baku dari kata miliar adalah adanya penggantian huruf vokal dengan huruf konsonan. Kata miliar berasal dari bahasa Belanda miljard dan dari bahasa Prancis miliard adalah sebuah bilangan yang menunjukkan 1000 juta. Pada gambar ketiga di samping, penulisan yang salah yaitu dikontrakan, sedangkan penulisan yang benar yaitu dikontrakan dengan mendapat tambahan huruf K. Kata kontrakan berasal dari kata dasar kontrak dengan mendapat awalan di dan akhiran an, padahal tidak ada konfiks di an. Kata kontra menurut KBBI mempunyai arti dalam keadaan tidak setuju ataupun dalam keadaan melawan dan menentang. Ketika kata kontra diberi awalan di dan akhiran kan, dikontrakan, maka artinya memiliki makna menyebabkan atau bisa membuat jadi kontra. Padahal yang dimaksud oleh pemasang tulisan adalah menawarkan tempat atau rumah. Pada gambar keempat di samping, penulisan yang salah kos, penulisan yang benar kos. Kata kos berasal dari bahasa Belanda in the kos, yang artinya makan di dalam atau tinggal dan ikut makan di dalam rumah tempat tinggal. Seiring berjalannya waktu dan berubahnya zaman, khalayak umum di Indonesia menyebut istilah in the kos dengan menyingkatnya menjadi kos saja. Kata in the kos kemudian diserap oleh bahasa Indonesia menjadi in the kos. Oleh karena itu, kata yang benar adalah in the kos atau kos. Menurut KBBI, Indonesia artinya tinggal di rumah orang lain atau tempat makan dengan membayar setiap bulan. Pada gambar di samping, penulisan yang salah dijual, disewakan. Penulisan yang benar dijual, disewakan. Pada iklan di atas terdapat kesalahan kata depan di pada kata dijual dan kata disewakan. Penulisan kata hubung sering disepelekan. Penulisan kata yang benar adalah dijual dengan keterangan tidak perlu menggunakan spasi antara kata dengan kata berikutnya, yaitu jual. Hal tersebut sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang menjelaskan bahwa kata depan di ke dari ditulis terpisah
dari kata yang mengikutinya kecuali di dalam gabungan yang dianggap lazim dianggap satu kata. Contohnya daripada dan kepada. Ada dua di dalam dua kalimat. Di yang pertama menunjukkan tempat yang harus dituliskan terpisah dari kata menunjukkan tempat. Di yang kedua merupakan sebuah awalan untuk sebuah kata kerja pasif yang harus digabungkan pada kata yang di awalnya. Pada gambar ke-6 di samping penulisan yang benar, fotokopi, fotografi atau fotocopi, fotografi. Video syuting ditulisan dimiringkan. Nyaris penulis belum pernah menemukan tulisan kata fotokopi secara benar. Huruf PH dalam bahasa Inggris diserap menjadi V dalam bahasa Indonesia. Huruf C bunyi K diikuti vokal O menjadi K dan Y menjadi I, sehingga kata fotokopi sudah diserap bahasa Indonesia menjadi fotokopi. Hal ini juga berlaku pada kata fotografi di atas yang seharusnya menjadi fotografi. Sebaliknya, kata scan dan print video shooting belum diserap oleh bahasa Indonesia sesuai ejaan bahasa Indonesia. Kata scan dan print sebaiknya kata tersebut dihentikan. Jadi alternatif pembenaran sebaiknya menggunakan kata fotokopi, fotografi karena memang kata tersebut sudah ada di bahasa Indonesia. Pada gambar ke-7 di samping, penulisan yang salah PT Karier. Penulisan yang benar PT Karier. Perseroan terbatas atau biasa disingkat PT penulisannya harus tidak diikuti tanda titik setelah huruf T. Dalam PUEBI, singkatan nama resmi lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan, badan atau lembaga organisasi, serta nama dokumentasi resmi yang terdiri atas gabungan huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti tanda titik. Kesalahan berikutnya adalah kata karir. Kata karir tidak ditemukan di KBBI, tetapi yang ditemukan adalah kata karier. Dengan demikian yang berlaku dari kata tersebut adalah karier. Pada gambar ke-8 di samping, pembenarannya yaitu seharusnya di atas kata bahasa Inggris ada kata bahasa Indonesia. Bukan semua kata menggunakan bahasa Inggris. Secara struktur frasa, penulisan tersebut tidak salah karena frasa Inggris berhukum MD. Dalam hal ini, price berfungsi menerangkan M dengan nomina inti coffee kitchen. Menggunakan bahasa asing boleh saja, tetapi tetap mengutamakan bahasa Indonesia dengan menuliskan juga bahasa Indonesia di atas tulisan bahasa Inggris tersebut. Pada gambar ke-10 di samping, kesalahan warung daun, pembenaran warung daun. Sebenarnya, pemilihan bahasa dalam badan usaha ini bagus, mengutamakan bahasa Indonesia, bukan nama keinggris-inggrisan seperti pada restoran umumnya. Secara frasa sudah benar warung sebagai nomina inti D dan daun berfungsi menerangkan M. Pemilihan bahasa pada warung supaya terlihat berbeda dan menarik, tetapi kembali lagi kata yang baku adalah warung bukan warung. Ejaan ini menggunakan ejaan lama yaitu ejaan Van Operation. Pada masa itu huruf U adalah OE. Untuk saat ini ejaan yang berlaku adalah ejaan bahasa Indonesia dan sebaiknya tidak perlu menggunakan huruf vokal OE, tetapi ikut aturan ejaan sekarang dengan memakai huruf U. Pada gambar 11 dan 12 terdapat papan bertuliskan Royal Cafe dan Surya Tekstil. Royal Surya merupakan bahasa Indonesia, sedangkan cafe dan tekstil merupakan bahasa Inggris. Penulisan frasa tersebut tidak mengikuti hukum DM karena memang cafe, tekstil merupakan bahasa Inggris. Agar penulisannya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, kata cafe diganti cafe dan kata tekstil diganti menjadi kata tekstil. Karena memang kata-kata tersebut sudah ada padanya pada bahasa Indonesia. Pada gambar 14, 15, 16, 17, dan 18 di samping, terdapat papan nama menggunakan kosakata bahasa Indonesia, tetapi memakai struktur nominasi bahasa Inggris atau MD. Dari sekian iklan media luar ruangan, penulis menemukan bahasa dengan struktur frasa yang salah. Yang mendominasi adalah papan nama badan usaha yang memakai kosakata bahasa Indonesia, tetapi memakai pula struktur nomina bahasa Inggris atau MD. Gambar di atas hanya sedikit contoh kesalahan yang mewakili kesalahan frasa tersebut. Pada gambar 19, 20, dan 21 di samping menggunakan kosakata bahasa Inggris dan bahasa Indonesia,
tetapi memakai struktur frasa Indonesia, bahasa Inggris, kosakata bahasa Inggris. Pada papan nama di atas menggunakan struktur frasa Indonesia DM. Masage, Keliri, dan Kafe merupakan nomina inti atau D atau diterangkan, sedangkan tradisional Jatimurni dan Srikandi berfungsi sebagai M menerangkan. Tentu saja ini salah karena papan nama di atas menggunakan kosakata asing yang berstruktur, sedangkan bahasa percampuran. Berdasarkan penemuan data-data pada iklan media luar ruangan ini, masih dijumpai beberapa kesalahan yang belum atau tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bentuk kesalahan tersebut terdiri dari kesalahan ejaan yang meliputi tanda baca hingga pada kesalahan penulisan kata baku dan tidak baku. Selain itu, kesalahan pada penggunaan bahasa di iklan media luar ruangan banyak didominasi dengan ketumpang tindihan penggunaan bahasa Inggris dengan penggunaan bahasa Indonesia, sehingga menyebabkan struktur frasa menjadi kacau. Untuk meminimalisir kesalahan berbahasa pada penggunaan media luar ruangan ini, jika memungkinkan perlu dibuatkan peraturan daerah atau wali kota tentang pengutamaan bahasa Indonesia. Usaha tersebut dilakukan supaya generasi penerus dapat melihat, melestarikan, bahkan menerapkan bahasa Indonesia dengan baik. Yang tak kalah penting, ada usaha kesadaran diri sendiri untuk memulai menerapkan bahasa sesuai kaidah bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.